Shalom semuanya, semangat pagi. Mari Bapak Ibu Saudara dengan cepat kita akan membuka firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah jadilah kuat dalam kasih karunia. Jadilah kuat dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, dalam King James Version, perikop ini berjudul Be Strong in Grace. Jadi kuat dalam anugerah. Kalau dalam LAI dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Apa hubungan korelasinya antara kuat dalam kasih karunia, kuat dalam anugerah, dan panggilan untuk menderita? Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang bisa bertahan di dalam penderitaan? Bagaimana orang bisa kuat di dalam kelemahan, kekurangan, bahkan keterpurukan, kegagalan? Bagaimana orang bisa bertahan dalam ujian dan pencobaan, dan mereka bisa tetap teguh berdiri walaupun mereka mengetahui ada banyak kekurangan, ada banyak kegagalan, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Semua itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara ketika mereka kuat di dalam kasih karunia. Rasul Paulus menjelaskan, menasihati kepada anak rohaninya Timotius, jadilah kuat dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, hanya ketika kita kuat dalam kasih karunia, maka kita adalah orang-orang yang bisa bertahan dalam segala hal. Oleh karena itu penting sekali kita mengerti apa itu kasih karunia, supaya kita ini bisa menjadi kuat di dalam kasih karunia. Sebagaimana yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ini, bahkan sampai khotbah Natal kemarin, bagaimana terang Kristus bercahaya. Maka saudara harus memakai tekad saudara. Bapak Ibu Saudara harus memakai iman saudara. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Mempercayai bahwa Allah ada, itu harus pakai iman. Demikian juga untuk saudara menjadi kuat dalam kasih karunia, saudara harus memakai iman. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita mengerti apa itu kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia, jika di dalam Efesus 2, mari kita baca Efesus 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu pemberian Allah.
pemberian Allah, yaitu keselamatan yang kita terima. Jika Bapak Ibu Saudara dapat percaya kepada Tuhan Yesus, itu kasih karunia. Bagaimana tolok ukurnya? Mari kita melihat kanan kiri kita. Kalau saudara-saudara kita, mereka belum mau menerima Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang di luar, mereka menolak Tuhan Yesus. Tetapi karena kasih karunia, saudara dan saya dapat menerima Tuhan Yesus. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Bukan usaha kita. Bukan pekerjaan kita. Tetapi karena anugerah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti bahwa kita ini menerima pemberian Allah, sedangkan orang lain tidak menerima. Hanya saudara dan keluarga saudara yang menerima. Sungguh sangat beruntung. Itu kasih karunia. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya saudara kuat di dalam kasih karunia itu. Bagaimana Pak kita kuat dalam kasih karunia? Bapak Ibu Saudara harus memakai iman saudara, keyakinan saudara. Bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang dispesialkan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang dibedakan Tuhan. Dari semua orang di dunia, saudara adalah orang yang terpanggil, terpilih. Satu anugerah yang besar. Sehingga ada pujian berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Engkau menjadikan aku biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan? Selain memuji, menyembah, melayani, berdiri sebagai iman, melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari kasih karunia ini sungguh amat beruntung kita. Nah, Tuhan mau kita kuat di sana. Sebab apa yang kita terima yaitu kasih karunia itu melampaui segala pengetahuan, segala pikiran, melampaui segala situasi kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan, mengalami problema, mengalami apapun pencobaan, ingatlah kasih karunia. Saudara, di dalam keadaan apapun, engkau telah menerima kasih karunia. Sebab saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Menjadi biji matanya, menjadi umatnya, anaknya. Meskipun Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan, tantangan, pencobaan, bahkan hal yang paling buruk, hinaan, cacian, makian. Tapi saudara tetap kuat dalam kasih karunia. Kita tetap sadar meskipun kita dihina, meskipun kita dimaki-maki, meskipun apa yang kita lakukan ini tidak diperhitungkan, diabaikan, ingatlah bahwa kasih karunia melampaui semuanya. Karena Tuhan tidak melihat kekurangan, Tuhan tidak melihat kelemahan, Tuhan tidak melihat keberhasilan, Tuhan tidak melihat kehebatan, tapi Dia menetapkan kasih karunia itu lebih dari semuanya. Sebab Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Dan itu yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, kuat, bertahan, meskipun kita menderita. Sehingga Bapak Ibu Saudara harus kuat dalam kasih karunia. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara diseret oleh pikiran saudara, diseret oleh keinginan Bapak Ibu Saudara, sehingga fokus saudara bukan pada kasih karunia, tetapi fokus ke saudara kepada kegagalan, kepada keterpurukan, kepada masalah. Jangan. Kenapa Rasul Paulus ketika mengalami duri dalam daging, Tuhan Yesus berkata,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, cukup kasih karuniaku. Bapak ibu saudara, kasih karunia Allah itu mencukupkan kita. Ada orang Kristen yang hidup dalam kelimpahan, tapi ada orang Kristen yang hidup dalam kekurangan. Kelimpahan dan kekurangan itu semua dicukupkan oleh kasih karunia. Maka itu di dalam gereja Tuhan, orang-orang yang kelimpahan bisa menolong orang yang kekurangan, dan orang-orang yang kekurangan bisa berdoa atau melayani bagi semua orang dan saling tolong menolong. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kasih karunia itu adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua untuk kita boleh melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kasih karunia adalah satu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara kesempatan itu adalah satu satu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Itu kasih karunia. Jika Bapak Ibu Saudara tiba-tiba tidak bangun dan saudara pulang ke rumah Bapak, maka Bapak Ibu Saudara tidak dapat melakukan apapun. Jadi kasih karunia itu adalah satu kesempatan yang Tuhan beri untuk kita melayani Dia. Oleh karena itu, ketika kita ada di dalam pencobaan, di dalam masalah, di dalam penderitaan sekalipun, mari kita berkuat di dalam kasih karunia ini. Mari kita pakai keyakinan kita untuk berpikir bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan itu lebih daripada segala sesuatu yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan mematikan hidup kita. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara kuat di dalam kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara, siapa sih orang yang tidak bisa salah? Siapa sih orang yang tidak bisa gagal? Siapa sih orang yang tidak bisa rugi, kalah, atau kilaf? Siapa sih orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ketika Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa kasih karunia itu adalah satu kesempatan hidup yang Tuhan beri, maka saudara akan bangkit. Maka kita akan tidak pernah terpuruk. Sebab hidup itu lebih penting dari semua gelar, semua jabatan, semua yang ada di dunia. Tanpa kehidupan, kita tidak bisa bekerja. Tanpa kehidupan Tuhan beri, kita tidak bisa melayani. Jadi jika terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah goyah. Sebab itu fenomena kehidupan. Fenomena kehidupan berhasil, gagal, menang, kalah, suka, duka. Rasul Paulus mengerti, saudara.
Ketika dia mengalami duri dalam daging dan Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku bekerja. Rasul Paulus mengerti, sehingga ia memakai keyakinannya, menguatkan keyakinannya. Dan dia berkata, justru dalam kelemahanlah, di situ aku melihat kuasa Tuhan. Maka aku berbangga atas kelemahanku, aku bahagia atas kelemahanku. Atau dengan kata lain, aku bahagia atas kegagalanku. Aku senang atas keterpurukanku. Aku senang atas kerugianku. Aku senang atas penderitaanku. Sebab ketika aku menderita, ketika aku kalah, ketika aku rugi, ketika aku terpuruk, disitulah aku melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupku. Artinya saudara, masih ada kehidupan yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri untuk saudara menjalani semuanya itu dengan maksud tujuan Tuhan membuat saudara dan saya dewasa dalam pengenalan akan Allah dan Kristus. Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa kelemahan itu satu kebanggaan, kegagalan itu satu kebanggaan bagi Paulus. Dia senang dan rela dalam penderitaan, dia senang dan rela di dalam kesusahan. Itu tidak mudah kalau saudara tidak kuat dalam kasih karunia. Jadi pagi hari ini mari saudara mengerti. Jangan kita ditipu dengan keadaan kita. Sakit penyakit, kegagalan, kerugian, ekonomi, pangkat, jabatan, cita-cita, jangan. Karena semua itu fana. Sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu, pasti ada yang kurang. Setinggi-tingginya tupai melompat, jatuh juga. Bapak Ibu Saudara, kadang kita ini ingin menjadi orang yang perfect. Kita ingin semuanya itu perfect. Bapak Ibu Saudara, selama saudara hidup di dunia tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Kita harus sadari Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah itulah yang sempurna. Sebab kasih karunia itu pemberian Allah, yaitu keselamatan dan hidup Dia beri. Bagi orang-orang yang perfeksionis, saudara terpanggil untuk sempurna. Mari sadari ini. Sebab jika tidak engkau akan kecewa. Engkau akan selalu mengalami persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan. Dan tidak akan pernah berhenti persoalan itu. Engkau selalu diperhadapkan dengan semua keadaan yang membuat engkau marah, yang membuat engkau akhirnya kecewa. Kenapa saudara? Karena kita mencari kesempurnaan. Kesempurnaan hanya didapat di dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun sempurna. Kalau saudara menganggap bahwa satu orang itu sempurna, maka engkau akan kecewa. Di dalam pelayanan pun saudara, justru saya sebagai hamba Allah, saya menyadari ketika kami melayani, selalu ada sesuatu yang kurang. Selalu ada sesuatu yang gak pas. Disitulah kami berdoa, ya Bapa ampuni kami hamba yang tidak berguna. Apa yang kami lakukan, yang bisa kami lakukan. Banyak kekurangan, tetapi Engkau yang menyempurnakannya. Itu yang membuat kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Karena saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Panggilan untuk menderita ini hanya bisa kita lewati, kerjakan ketika kita kuat dalam kasih karunia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman, dengan keyakinan kita harus kuat dalam kasih karunia. Jangan saudara pikirkan kegagalan. Jangan saudara pikirkan keterpurukan.
Jangan saudara pikirkan kekalahan, sakit penyakit. Jangan pikirkan itu. Pikirkan kasih karunia. Bersyukur. Kalau saudara kuat dalam kasih karunia, engkau akan bersyukur. Aku bersyukur, aku boleh menjadi hamba-Mu. Aku bersyukur aku bisa melayani. Aku bersyukur kalau hari ini kau beri aku kehidupan. Dan kehidupan yang kau beri ini lebih dari makan minum semuanya. Dari pakaian semua, lebih. Dan saudara harus senantiasa kuat dalam kasih karunia ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kasih karunia adalah kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala, saya diberi kepercayaan. Kepercayaan ini adalah tanggung jawab. Bukan hasil saudara, tanggung jawab. Bapak di surga tahu kok, kalau kita manusia itu gak akan yang ada yang perfect. Bapak itu tahu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Dan Bapak tidak pernah melihat hasil saudara. Tapi Bapak melihat tanggung jawab. Yang Bapak suka, Bapak saudara adalah orang yang layak dipercayai. Oleh karena itu, dalam 2 Timotius 2, ayat pertama tadi dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kasih karunia yang ketiga artinya kepercayaan. Bapak kita dan putranya Tuhan Yesus tahu saudara, kalau saudara itu tidak sempurna, tahu. Jadi Bapak dan Tuhan Yesus itu gak melihat hasil, tapi bagaimana tanggung jawab kita. Kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai gembala, saya lakukan sebaik-baiknya. Tetapi ketika saya melakukan itu, ada kekurangan, ada kegagalan, ada kelemahan, ada ketidakberhasilan. Itu semua Bapak Ibu Saudara tidak akan mengubah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan pernah saudara menjadi down. Jangan kita menjadi guilty. Menjadi merasa bersalah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita kuat dalam kasih karunia. Kita melihat bahwa Bapak aku bersyukur, aku dapat dipercaya. Dan apa yang kami lakukan ini yang terbaik. Dan semoga apa yang kami persembahkan ini menyukakan Engkau. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan satu ilustrasi supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kuat dalam kasih karunia. Ada seorang anak umur 5 tahun. Dia pingin sekali menggambar. Dia minta kertas kosong dan dia minta pensil dan juga pensil warna. Bapak Ibu Saudara, anak ini ingin menunjukkan kasihnya kepada orang tuanya. Dia ingin gambar papa, mama, dia dan adiknya. Dia gambar saudara. Dan saudara tahu gambaran anak umur 5 tahun. Dia pokok dengan imajinasinya dia gambar kepalanya itu, kalau bapaknya itu besar dikasih kumis, kemudian tangannya, kakinya, kemudian mamanya, dan dia sendiri adiknya. Kemudian dia kasih matahari, dia kasih langit, dia kasih ijo-ijo. Saudara, kalau dilihat gambaran ini oleh seorang seniman, maaf ya, ini sampah. Karena seorang seniman, pelukis, dia tahu
Gambar yang baik itu bagaimana? Ukuran sempurnanya itu di seorang pelukis. Jadi sebetulnya gambaran anak ini sampah. Tapi anak ini memberikan dengan kasih kepada papa mamanya. Bapak ibu saudara, saya yakin papa mamanya itu mengerti apa yang dilakukan anaknya. Sehingga papanya selalu berkata ini, wow, bagus sekali gambaranmu. Saudara, ini kasih karunia. Bagus sekali gambaranmu. Loh, padahal gambaran anak 5 tahun itu apa bagus toh saudara? Kenapa bapak ibunya berkata bagus dan senang mencium anak ini? Oh, ini papa ya. Loh, kok mengerti ini papa? Padahal gambarannya hanya bulatan, lurus-lurus, tangan kaki. Jelek sekali kalau diukur dengan kesempurnaan pelukis. Orang yang ahli gambar. Bahkan bapaknya mungkin seorang yang bisa menggambar dengan baik. Tapi kenapa bapaknya ini bisa berkata, wow bagus. Kenapa saudara? Kasih karunia. Jangan kita terpampang kepada gambaran. Tapi kita melihat kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibunya senang sekali menerima gambaran yang tanda kutip sampah sebetulnya. Tapi dia tahu kapasitas anaknya. Untuk anak umur 5 tahun saudara, ini sudah terbaik. Karena yang dilihat bukan gambarannya, tetapi kasihnya. Anak ini kepada orang tuanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga dan Tuhan Yesus tahu kalau kita ini seperti anak-anak yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Tetapi Bapa tetap berkata, wow luar biasa. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang bisa dipercaya. Karena saudara adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengerti kasih karunia. Itu adalah pemberian Allah, keselamatan. Dia berikan kehidupan, nafas hidup dia berikan, dan kepercayaan. Ini yang kita lihat. Supaya saudara tetap kuat di dalam kasih karunia. Ke depan Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita masih panjang. Tuhan mau kita kuat dalam kasih karunia. Semua yang kita lakukan sampai akhir tahun 2023, saya percaya Bapak berkata, wow luar biasa. Dan kasih karunia-Nya tetap bekerja. Justru ketika kita mengetahui bahwa gambaran kita ini jelek, kita semakin mengerti bahwa hanya Dia yang sempurna. Kasih karunia-Nya sempurna dalam hidup kita. God bless you all. Kita berdoa. Kore pasanda karapapasu. Kore pasakara papapapapasi. Kore pasande koro papapapapasi. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Bapa, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau kuat dalam kasih karunia. Tidak ada yang sempurna. Hanya Engkau. Hanya Putra-Mu yang sempurna. Justru di dalam kelemahanlah kuasa-Mu bekerja. Cukuplah kasih karunia-Mu Bapa dalam hidup kami. Cukuplah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Melampaui semua keberhasilan, kegagalan, kerugian, kekalahan dan semuanya. Sebab itu semua tidak akan lebih dari kasih karunia-Mu. Perjalanan 9 tahun ke depan 2033, bahkan kami akan mengakhiri 2023. Ya Bapa,
biar kami kuat dalam kasih karunia. Be strong in grace. Berkati imam-imammu yang mungkin hari ini ada yang berlibur, ada yang di rumah, mereka tetap menjalankan keimaman. Kiranya mereka semua dipenuhi dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap setia. Sebab oleh kasih karunia-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, buka dua tangan. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.